Jalangkung Jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Meeting dan diajak ngobrol sama Pak Petroni dengan cerita yang menurut saya memang udah beda banget. Sudut pandangnya gereja Katolik sangat challenge sih buat saya karena kayaknya bukan cuma baru buat horor Indonesia tapi buat saya juga mungkin kayak even beberapa film horor saya sebelumnya itu nggak ada yang ngambil dari sudut pandang gereja Katolik kan. Jadi itu juga buat saya jadi kayak belajar dari nol lagi nih. Ini sudut pandangnya berbeda gitu. Untungnya, entah untungnya atau tidak untungnya karena 4 tahun di delay. Jadi waktu risetnya juga jadi panjang. Oh, sarjana kuasa gelap kamu udah. Saya S1. Udah risetnya tuh ya. Lumayan ya. Pas Mas, bener. Emang. Semester 1, 6, 10, 8 ya. Bisa, pas. Jadi saya ngobrol sama banyak romo, saya disuruh Pak Rob ikut seminar-seminar eksorsis. Itu dari zaman saya muda itu sampai sekarang. 4 tahun lalu itu ya, itu benar. Akhirnya ya sudah. Tugas akhirnya bikin film kuasa gelap gitu ya. Saya beneran ngelihat proses eksorsisme dan nggak cuma di satu tempat. Cukup mengerikan juga buat saya. Ikut juga nggak atau cuma Mas Bobby sama Mas Rojo juga? Atau kalau teman-teman CAS memang ada sesinya di Jakarta. Tapi kalau saya jauh sebelumnya ya. Terus. Ya akhirnya karena panjang jadi challenge yang menarik yang akhirnya saya belajar banyak karena saya juga bukan Katolik kan sebenarnya gitu. Jadi akhirnya belajar banyak. Karena sih enggak sih. Enggak. Tadi pertanyaannya adalah apa enggak? Enggak. Jadi Bobby ini kan masih single. Oh wow, tiba-tiba jadi romo nggak tuh dia? Jadi dia bilang kalau masih single terus 5 tahun jadi romo dia. Karena modalnya udah banyak, dia udah 4 tahun belajar tentang eksorsis. Seminari membuka pintu lebar-lebar buat kamu ya. Udah S1 kan? Mas, di-enter sama Yesus loh nanti. Kita sih nggak apa-apa ya kalau mau ya. Itu kan pilihan ya. Mau dilanjut nggak nih ngomongin proses kreatif daripada kesono jadinya ngobrolnya ya kan? Gitu aja sih, apa lagi. Jadi dari waktu yang cukup panjang itu melihat langsung si eksorsismnya itu juga. Kemudian karena ini sesuatu yang baru yang fresh, kemudian bagaimana akhirnya bisa membuat atmosfer yang sedemikian rupa sampai akhirnya jadi nih kuasa gelap. Bagaimana karakter developmentnya juga barengan sama para cast gitu Mas? Ya, jadi yang salah satu yang membuat menarik karena ini walaupun eksorsis kan lokasinya di Indonesia, kita kan nggak bisa menafikan itu bahwa budaya Indonesia tetap harus terlihat di film ini kan. Nggak bisa kita pura-pura Indonesia semua isinya orang Katolik doang. Iya betul dong. Dari penokohan karakter apapun gitu, kita hidup di negara Indonesia, negara realistis gitu. Jadi waktu itu saya memang referensinya banyak nonton film eksorsis, banyak dikasih sama Pak Robert Roni, sama Pantu dan segalanya. Setiap kali ada film eksorsisme pokoknya saya harus nonton. Terus tapi pada proses penciptaannya memang kita berdiskusi bahwa ingat ya ini di Indonesia, jadi semua yang kita tampilkan di sini harus real bahwa itu terlihat di Indonesia. Sampai pada saat reading berdiskusi dengan para teman-teman cast semuanya kita setuju bahwa salah satu yang membuat cerita ini menarik dan unik adalah bagaimana menggambarkan cerita tentang eksorsisme tapi di negara Asia, di Indonesia yang mayoritas bukan Katolik. Betul sekali. Dan ini terlihat tadi ngeri Mas. Ngeri, serem ya semuanya. Jadi benar-benar kelihatan real banget karena emang beneran kejadian sebenarnya ya. Terima kasih Mas Bobby, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku pengen Saya hanya merasa saya tidak bisa menolong orang lain, sedangkan saya sendiri butuh pertolongan. Lagi Romo. Aku yakin Diandra Ulangin lagi cerita yang udah saya ceritain, tapi memang bener sih perjalanan bikin film ini panjang dan lama, dan kalau mungkin produser lain udah nyerah kali. Tapi karena ya ini obsesi saya sejak kecil ya, bikin film tentang exorcism. Dan saya Katolik gitu, jadi ya nggak ada cara lain lah, saya tetap mau bikin film ini. Dan puji Tuhan dikasih jalan juga sama Tuhan. Saya juga banyak dapat bantuan dari Arvin untuk bisa mewujudkan film ini karena gak gampang memang sih dapat izin dari gereja Katolik sih. Betul. Beda dengan gereja Kristen ya yang lebih open terhadap media dan lain-lain. Gereja Katolik itu tidak boleh kita mengutuskan seseorang, tapi lebih ke institusi gerejanya.
So it's not easy to convince them that kita mau bikin film ini niatnya baik lah gitu, bukan mau eksploitasi, bukan mau apa dan segala macam lah. Tapi ya finally mereka percaya dengan niat kita yang baik gitu ya. Dan saat ini sih saya happy banget karena film ini udah di-embrace dengan sangat luas oleh banyak orang umat Katolik di Indonesia gitu ya. Setuju. Dari grup-grup WhatsApp yang ada itu saya selalu dapat dari forward dari orang itu, untuk nonton bareng segala macam film Puasa Gelap gitu-gitu. Gue bilang, oke juga, ternyata cukup viral lah film ini dibanding film-film saya sebelumnya. Kelihatannya ini yang paling viral sih, dan jadi semoga secara angka ini juga akan jadi film saya yang paling laris lah. Semoga ya, semoga. Amin, amin, kita aminkan gitu ya. Surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Kyla. Komentar sama, lu gila ngapain bikin film horor dari agama minoritas gitu kan? Berapa orang sih Katolik di Indonesia? Iya, banyak loh. Which is true. Yeah. Tapi saya juga waktu itu kita sampai mikir lama gitu ya, dan somehow halangan bikin film ini banyak banget. Tapi surprisingly sekarang ini banyak faktor yang di luar dugaan yang bikin film ini jadi lebih banyak dikenal dan di-embrace banyak orang lah ya. Yeah. Contoh yang paling gampang sih, ternyata kedatangan Paus ke Indonesia itu bikin film ini jadi lebih bunyi. Aneh. Betul. Ya? Aneh, kedatangan nggak ada hubungannya, tapi ternyata memang benar. Jadi orang-orang Katolik di Indonesia ini ngerasa jadi lebih Katolik setelah Paus datang. Dan setelah itu somehow mereka setelah ada film Katolik nih. Benar. Mereka mengembrace itu dengan sangat antusias gitu. Sampai teman saya bilang, hebat dulu ya, lu bisa pasin waktunya rilis filmnya nama Paus Datang. Dia bilang, lu kira gue siapa bisa bikin Paus Datang Indonesia? Bilang, ini mah benar-benar kebetulan, ini benar-benar kuasa Tuhan, bukan kuasa gelap. Benar. Kuasa Tuhan. Jadi kalau film ini sukses sih kita nggak bisa ngambil kredit sih. Asli ini it's beyond our control. Yep. Jadi saya sih selalu percaya bahwa kita niatnya baik, ya dibukain jalan lah oleh Tuhan lah. Banyak lagi faktor-faktor lain yang bikin kita kok bisa ya gini gitu. Banyak faktor yang kita nggak terduga lah, yang bikin banyak akhirnya orang tahu dan antusias pengen nonton film ini sih. Betul, dan ini bukan juga kemudian dibilang jadi film buat orang Katolik ya, semuanya gitu ya, ini universal gitu ya. Cuman memang jalan ceritanya kebetulan dari situ gitu ya. Saya kasih referensi ya. Tahu film Conjuring dong. Gitu ya, kan betul. settingnya kan Katolik, tapi yang nonton kan semua orang. Nah, dan film horor asing di Indonesia yang paling laris sepanjang masa itu The Nun. Tahu kan Falak? Iya, Falak. Nah, Falak itu kan lebih Katolik daripada film kita. Film kita ini masih sangat biasa. Falak itu ya, The Nun itu settingnya di gereja, sepanjang film di gereja, tokoh utamanya gereja sama suster, gak ada orang awamnya. Kita kan cuma dua yang Romo. Cuma Romo Rendra sama Romo Thomas. Yang lainnya kan orang awam gitu. Okay. Oh, ada suster Indah, sorry. Oh iya. Tapi maksudnya dibanding Falak kita jauh lebih universal lah ya sebenarnya. Tapi ternyata diimpress oleh penonton Indonesia. Jadi saya percaya sih film horor aja. Jadi semua orang bisa nikmatin harusnya sih. Oke. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia gunakan. Bahwa dalam pengalaman dan sejarah perfilman premier film di Indonesia, kalau hujan filmnya pasti laku. Amin. It's a fact. Kita bisa nanti coba lihat deh, mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin beberapa film Indonesia premier di saat hujan, karena hujan itu berkah dari Tuhan. Amin. Romo Rendra ya. Oke. Tentunya dalam berperan sebagai Romo Rendra ini, ya kita kan dapat fondasinya tuh di skrip. Ya. Tentu juga ngobrol dengan sutradara, karena sutradara bagaimanapun juga yang punya visi misi di awal, apa yang pengen dituju. Tapi sebagai seorang aktor tentunya kita punya kewajiban juga untuk mengulik latar belakang. Sebenarnya kalau kita lihat karakter Romo Rendra, sebenarnya kalau misalnya kita lihat sama Romo Thomas, walaupun mungkin tidak tergambarkan secara jelas, sebenarnya dia juga punya masa lalu yang lumayan cukup kelam dalam kehidupannya. Cuman memang dia di level yang udah lebih dulu dari Romo Thomas, Romo Thomas, dan dia sudah mengalami banyak hal sampai akhirnya dia sangat komit terhadap faith-nya dia dan melayani sebagai pastor exorcism. Ya seperti itu sih. Jadi tambahannya ngobrol banyak sama sutradara, kira-kira
apa yang kita bisa tarik ke belakang tentang Romo Rendra ya, lebih supaya connect. Jadi sehingga pada saat dia punya relationship dengan Romo Thomas, seperti kayak hal yang mengingatkan dia kembali apa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu untuk supaya karakter ini punya connection, nggak yang cuma sekedar tiba-tiba ya connectionnya mungkin sama-sama pastor gitu, sama-sama Romo, cuman dari generasi yang berbeda. Gitu. Itu sih sebenarnya yang aku coba untuk ulik gitu ya, ulik dan untuk explore dan cukup menarik, dan memang bahasa Latin itu luar biasa sulit sekali. Itu dia. Sulit sekali. Makanya kamu nggak jadi Romo, mau jadi aktor kan? Jadi aktor. Betul. Oke, terima kasih. Itulah kan enaknya jadi aktor ya. Nah, jadi kiai, jadi Romo. Bisa beda-beda presiden, ya. Presiden gitu. Betul. Itu enaknya. Baik. Gak enaknya? Nggak ada ya? Ada. Ya udah baik. Aku mau ke Asritia. Seperti ini sesuatu yang sangat serius. Kayla, kamu kenapa Kayla? Dia udah meluangkan waktu nonton film kami. Tadi apa katanya? Jadi Romo. Jadi Romo ya? Kayak ada rasa-rasa damai gitu nggak jadi? Seru, jadi Romo tuh seru. Efeknya gitu, suka lupa-lupaan. Kebanyakan kuasa gelap ya? Kebanyakan main sama dia. Oh gitu. Nggak, jadi Romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor, karena dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Bisa memerankan Romo, nggak banyak film-film yang ada Romo. Jadi it's a blessing for me, karena aku tumbuh besar juga sering melihat Romo. Mempunyai background Katolik juga. Dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Jadi aku nggak harus mulai dari nol. Setidaknya udah tahu lah ya. Setidaknya udah tahu, dan tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa mendalami, karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda dan mempunyai masa lalu yang berbeda. Dan mempunyai journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable. Kira-kira dari karakter Romo Thomas ini sendiri apa ya yang bisa diambil gitu, nilainya gitu dari karakter ini untuk orang-orang yang menyaksikan? Kalau untuk dari karakter Romo Thomas sendiri banyak yang bisa diambil, tapi menurut aku yang paling penting adalah kadang mungkin kita tidak harus langsung give up. Jadi kadang kita perlu kesempatan kedua untuk realize, sadar siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang kita mau dalam hidup ini. Nice. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika, karena ini kan sesuatu yang bisa dibilang karakter yang sakral gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada kesulitan mungkin dalam ngafalin, ada doa-doa pasti. gitu. Setiap karakter pasti ada kesulitannya sendiri. Kalau untuk Romo Thomas khususnya, perilaku seorang Romo itu kan pasti berbeda ya. Apalagi Romo Thomas ini yang tadi aku udah sebut juga banyak background yang berbeda. Jadi selain itu juga dia pasti paham dengan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak paham, seperti contohnya bahasa-bahasa Latin. Itu juga sebuah kesulitan buat aku belajar. Tapi belajar bareng-bareng Mas Lukman jadi fun, cepet. Oh gitu. Karena sama-sama Romo ya, nanti karakternya gitu. Dia banyak belajarin aku, ngajarin aku hal-hal. Tapi kalian ada kayak Romo yang mendampingi juga gitu nggak sih? Ada. The real one gitu? Ada ya? Terus kalau yang praktik eksorsisme itu kalian berdua juga ikut menyaksikan? Iya, kita ikut menyaksikan, jadi kita dikasih kesempatan jadi selain workshop yang kita diberi seperti kayak kelas gitu, exorcism itu seperti apa sih, kenapa, datanya, banyak banget. Satu hari kita ditawarkan oleh Romo ini, mau nggak kalian menyaksikan langsung sebuah exorcism? Tentu kita mau dong. Mau, gue sih enggak. Tapi ya kan buat ini ya karakter dong. Supaya lebih otentik lagi gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat, tentu dengan konsep dari pasiennya juga dan dari semua pihak yang ada di situ. Jadi kita sempat belajar supaya akurat filmnya. Kamu bantu Romo Rendra selesaikan kasus ini. Romo harus tahu iman saya lemah, Romo. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Juga karena diberikan kesempatan ini, karena di JKT48 kan bukan aku yang pertama ya main film juga. Saya senang banget karena bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kakak-kakak yang sebelumnya.
Terus sejujurnya nervous. Oh. Karena biasanya kalau JKT48 kan performnya tuh secara langsung dengan penonton langsung nonton gitu. Iya. Tapi kalau ini tuh harus di depan kamera, jadi bagaimana rasanya perasaan itu harus disampaikan secara tidak langsung karena lewat layar. Yes. Bukan kayak aku bisa melihat penonton secara langsung gitu. Tapi juga menyenangkan sekali karena bisa mengenal lebih banyak orang lagi, memiliki pengalaman yang lebih banyak karena aku jadi belajar di luar zona nyaman selama 6 tahun di JKT48 kan kayak biasanya orangnya itu doang nih, ngobrolnya selama itu doang gitu. Tapi karena berada di industri perfilman ini tuh jadi lebih banyak orang yang aku kenal, lebih banyak obrolan-obrolan yang biasanya di luar JKT48. Emang ngobrolin apa sih kalian? Nggak ada ngobrolin exorcism ya? Kita ngobrol berdua Enggak. sama JKT47 kalau. Ini kayak JKT BKS ya, Jakarta Bekasi ya kalau ini ya. Terus. Jadi banyak hal-hal yang baru lah ya buat Freya begitu ya. Juga punya banyak teman dari JKT. Oke. Dalam proses syuting kamu paling deket ya sama siapa? Sama Lea gitu ya. Sahabat aku ini. Sahabat bestie banget ya. In real life juga jadi bestie terus ya. Iya. Oke, tapi nggak ada eksorsismnya ya mudah-mudahan ya. Amin. Kamu bantu Romo Rendra selesaikan kasus ini. Romo harus tahu iman saya lemah, Romo. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Ucapin terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Untuk itu sendiri, karena ini pertama aku kan, aku casting itu udah lama banget. 2018 juga? Kamu Serius? dari SD kan, Nak? Aduh. Aku casting itu umur 15, sekarang aku umur 18 tahun. 3 tahun. Iya, jadi penantian berharga ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu hari ini tayang juga. Untuk actingnya sendiri sulit sih, sulit banget karena untuk perannya Kayla banyak scene-scene yang exorcist gitu kan. Sedangkan aku sendiri nggak pernah punya pengalaman. Jangan sampai Kak, amit-amit nih, jangan juga. Makanya untuk pendalaman karakternya lumayan sulit. Tapi ada beberapa hal yang aku relate juga sama Kayla karena kan karakter Kayla ini karakter anak SMA juga yang masih remaja, masih labil, masih pikirannya belum dewasa lah ya. Aku relate sih sama karakter bagian itunya. Tapi untuk exorcisnya aku banyak belajar, aku nonton referensi dari Pak Bobby, terus ya aku riset lah gimana sih exorcist itu gitu. Makasih Pak Bobby ya. Bapak-bapak, terima kasih anakku. Oke, untuk ya sulit sih, tapi ya? bantuan dari teman-teman juga jadi gampang. Apakah itu menjadi satu hal yang paling berkesan dari experience kamu pertama gitu untuk film ini gitu? Di adegan-adegan sadis itu atau ada yang lain? Atau mungkin relasi kamu dengan ibu gitu di filmnya yang bikin paling berkesan atau apa? Karena ini film pertama aku dan juga film pertama yang membawa nuansa Katolik di Indonesia. Jadi aku bakal selalu bangga sih, misalnya aku ditanya sama orang film pertama kamu apa gitu. Film Kuasa Gelap, oh film pertama yang eksorsisme gitu ya Katolik ya. Gitu, Densi gitu emang bangga. Bangga terus. Film Kuasa Gelap has a special place in my heart. Thank you so much, gila. Saya pengen langsung closing tapi masih ada yang lain juga. Oke, terima kasih banyak buat Lea ya. Karena itu kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum kita melakukan eksorsisme. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mengikat semua musuh. Saya perintahkan untuk segera pergi.